Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wahai utusan Allah, wahai Nabi Allah, lam araka, aku tidak pernah melihat engkau tasumu syahran minas syuhur, berpuasa di suatu bulan, tasumu fi Sya'ban, seperti puasa engkau di bulan Sya'ban. Artinya dibandingkan bulan yang lain, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, puasa engkau lebih banyak di bulan Sya'ban. Kira-kira alasannya apa? Itu menunjukkan Usama ibnu Zaid dekat sekali dengan Nabi. Dia tahu Nabi makan, Nabi tak makan, Nabi puasa, Nabi tak puasa. Dia tahu bahwa Nabi puasa bulan ini lebih dari bulan yang lain, menunjukkan kedekatan yang luar biasa. Ini juga menunjukkan bahwa sahabat Nabi itu tidak menelan ajaran Islam bulat-bulat. Nabi puasa, puasa ajalah, usah tanya-tanya, nanti banyak tanya Nabi marah masuk neraka. Yang tidak boleh banyak bertanya itu kalau pertanyaannya tidak ada alasan dan hanya untuk bertanya-tanya macam Bani Israel. Lembunya warna apa? Kira-kira sudah dipakai untuk membajak atau tidak? Kira-kira umurnya berapa? Pertanyaan yang tidak membawa kepada amal, pertanyaan skolastik, pertanyaan hanya untuk wacana saja, pertanyaan hanya untuk bertanya-tanya, mengetes-ngetes, menguji orang. Adapun pertanyaan yang efeknya berdampak kepada amal, ini menunjukkan bahwa antara Nabi dengan sahabat Nabi itu ada hubungan yang sangat erat. Sahabat Nabi bertanya, begitu mereka bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, aku lihat engkau puasa lebih banyak di bulan ini melebihi bulan yang lain. Kira-kira alasannya mengapa? Nabi pun menjawab. Apa kata Nabi? Dzalika syahrun yaghfulu anhu nas baina Rajab wa Ramadan. Itulah bulan yang banyak dilupakan orang. Dia terletak antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Bulan Rajab orang ingat. Kenapa orang ingat bulan Rajab? Karena bulan Rajab disebut dalam Quran, walaupun tidak secara teks, tapi secara isyarat ada. Inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah. Sesungguhnya jumlah bilangan bulan di sisi Allah yang tertulis dalam kitab Allah ada 4, ada 12. Minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan haram. Dijelaskan dalam hadis Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Bulan Rajab semua orang ingat. Orang jahiliyah pun memuliakan bulan Rajab. Sampai-sampai mereka tidak mau membunuh bapaknya, membunuh orang yang membunuh bapaknya. Jumpa dia dengan pembunuh bapaknya, takkan dia hunuskan pedang. Kenapa? Karena ini bulan Rajab, bulan mulia, haram berperang. Bulan Ramadan semua orang tahu bulan Ramadan. Kenapa? Fihi lailatun khairum min alfi syahrin. Karena di dalamnya ada satu malam kalau beramal lebih baik daripada 1000 bulan. Tapi ada satu bulan yaghfulu anhun nas, banyak orang melalaikannya. Beramal di bulan yang dilalaikan orang, pahalanya besar. Beramal di saat waktu orang lain lupa, pahalanya besar. Contoh, malam semua orang tidur, wan nasu niyam, semua manusia tidur. Makanya pesan Nabi, wa tusalli fil laili wan nasu niyam. Salatlah engkau di tengah malam ketika orang sedang tidur. Karena beramal pada saat orang lalai itu pahalanya besar. Maka carilah ketika orang lalai. Ini amat sangat penting. Sekarang orang banyak melalaikan Allah di saat ini. Ini beribadah. Ini terisyarat, tertulis isyarat bahwa beribadah pada saat orang lalai keutamaannya amat sangat luar biasa. Ini keutamaan di saat beramal. Alasan yang kedua, kata Nabi SAW, bulan itu pada saat bulan yang orang lalai, bulan Sya'ban itu apa dia? Allazi, yang pada saat itu yurfa'u fihil a'mal, turfa'u fihil a'mal. Pada bulan itu diangkat catatan amal manusia. Wa uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'im. Aku ingin ketika ila rabbil alamin, turfa'u fihil a'mal ila rabbil alamin, pada bulan itu ditangkatlah amal orang selama setahun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'im. Aku ingin, aku suka, aku cinta ketika amalku itu diangkat, aku dalam keadaan berpuasa.
Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Fathul Bari Syarah Sahih Al-Bukhari, Fathul Bari ada dua. Satu Fathul Bari ditulis oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, satu lagi adalah ditulis oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Imam Ibnu Rajab mengatakan amal diangkat itu 3 kali: amal harian, amal mingguan, amal pekanan, amal tahunan. Amal harian itu yang diangkat setelah sholat asar. Makanya utama beramal sholat berjamaah, sholat asar. Sholat asar berjamaah, sholat sama dengan malaikat. Sholat subuh berjamaah, sholat sama dengan malaikat. Lau ya'lamuna ma fil atamati was subhi, kalau andai dia tahu pahala sholat subuh berjamaah, la atauhu mahabwan, mereka akan datang walaupun merangkak. Malaikat yang menjaga malam tadi, dia akan naik pada subuh ini, gantian dengan malaikat yang turun pada saat subuh. Mereka akan berjaga untuk siang menjelang asar. Nanti waktu asar, buku catatan amal dari sholat subuh ke sholat asar itu diangkat. Ini amal harian, kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Kemudian ada amal pekanan, itu saya tak sebut mingguan. Minggu diambil dari kata minggu, artinya hari menyembah Tuhan. Sedangkan kita sebut pekan, sepekan. Kenapa pekan? Karena biasanya satu pekan ada pekan, yaitu selama 7 hari: Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Maka pada hari Kamis dianjurkan berpuasa Kamis. Aku ingin pada saat amalku sepekan itu diangkat, aku juga dalam keadaan berpuasa. Dan ada amal rapel selama 1 tahun, catatan full, yaitu amal kita dari sejak mulai Ramadan tahun lalu, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab. Maka selama 11 bulan diangkatlah catatan amal kita pada bulan Sya'ban. Wa uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'ib. Aku ingin ketika amalku itu diangkat, aku dalam keadaan berpuasa. Pada saat amal harian dilaporkan kepada Allah, Allah bertanya kepada malaikat. Allah bertanya, bukan Allah tak tahu. Allah bertanya dalam banyak ayat, dalam banyak hadis. Allah bertanya, begitu cara Allah mau ngasih tahu kepada orang yang tak tahu. Saya mau kasih tahu ke mahasiswa, tapi saya ingin bagaimana supaya mereka mendengar jawaban saya ini menjadi segar, ada rasa ingin tahu. Karena beda antara informasi yang saya sampaikan begitu datar dengan yang saya pancing dulu. Tahukah kalian siapa orang yang paling rugi? Ketika saya katakan gitu, bukan berarti saya tak tahu. Saya ingin memberitahu kepada mereka dengan cara memancing keingintahuan, dengan cara bertanya. Maka Allah bertanya kepada malaikat, hai malaikat, ketika engkau bawa buku catatan hambaku itu tadi, mereka sedang apa? Mereka sedang sholat asar berjamaah, ya Allah, bersama dengan kami. Itu amal harian. Amal pekan, sepekan. Ketika kalian bawa catatan amal hambaku itu 1 pekan, mereka sedang apa? Mereka sedang puasa hari Kamis, ya Allah. Begitu juga dengan tahunan. Ketika kalian bawa buku catatan hambaku itu selama setahun, saat kalian angkat amalnya, dia sedang apa? Kata malaikat menjawab, mereka sedang berpuasa, ya Allah. Mereka tahan makan, mereka tahan minum, mereka tahan mata, mereka tahan nafsu syahwat. Padahal istrinya halal, padahal makannya halal, padahal minumnya halal. Apakah mereka pernah melihat surgaku? Tidak. Apakah pernah mereka merasakan nerakaku? Belum. Apakah pernah mereka melihat aku? Tidak. Ternyata mereka sudah sampai pada maqam ihsan. Anta'budallaha ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau sembah Allah, engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat dia, walaupun engkau tidak melihat dia, fa innahu yaraka, tapi engkau merasakan sedang dilihat oleh dia. Dan orang paling merasakan ihsan itu ketika sedang puasa. Ketika sedang sholat, orang ihsan, tak berani dia menggerakkan biji matanya ke atas karena dia sedang merasa dilihat, dipandang Allah. Pada saat orang melaksanakan ibadah umrah, dia sedang ihsan, tak berani dia mencabut bulu hidungnya, tak berani dia mencabut rambutnya, tak berani dia mencabut duri di pokok kayu, tak berani dia membunuh binatang, karena dia sedang merasakan ihsan, pengawasan Allah SWT. Maka pada saat puasa, tak berani dia makan, tak berani dia minum, tak berani dia berpikir yang tidak-tidak, tak berani dia berkata-kata bohong, dusta, sia-sia, lara. Kenapa? Dia sedang berada dalam pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala.